Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mencintaimu, sangat ingin kembali kepadamu, tapi ada satu hambatan yang membuatnya susah bergerak. Ya, jadi manusia kan berpisah, berjumpa kembali, berpisah bersama lagi. Itu kan sesuatu yang sangat manusiawi. Begitu banyak orang yang pernah mengalaminya. Ketika tidak ada hambatan, justru perpisahan itu bisa menjadi pengalaman yang berharga agar jangan sampai berpisah kembali di kemudian hari. Ya, nah, apa hambatan yang kemudian membuat mantan begitu sulit untuk kembali kepada Anda? Jawabannya sederhana, ya, faktor restu dari orang tuanya. Kita prihatin dan sedih karena kita sering melihat justru di dalam perpisahan, justru yang menginginkannya adalah orang tua atau mertua Anda. Ya, begitu. Apa sih yang dia inginkan dengan memisahkan anaknya dengan mantunya? Kalau dia punya hati, dia harus mengesampingkan egonya, bahwa ketika terjadi perpisahan nih, bagaimana dengan nasib dari anak-anak yang ada di dalam pernikahan itu. Dan anak-anak itu bukan orang lain, itu adalah cucu mereka, ya kan? Mereka nih, mertua nih, ketika mereka sudah meninggal nih, didoakan oleh ribuan orang. Tapi cucunya tidak mau mendoakan. Karena apa? Karena mangkel sama kakek neneknya ini. Memisahkan orang tuanya. Membuat mereka harus menjalani hidup dalam keadaan orang tua yang tidak utuh. Sehingga ketika kakek neneknya meninggal, mereka tidak mau mendoakan, tidak mau mengaminkan doa. Padahal kakek neneknya ini didoakan oleh ribuan orang. Tidak ada yang sampai itu doa ribuan orang tadi. Justru yang diharapkan menjadi doa yang sampai dari cucu-cucunya. Cucunya tidak mau mendoakan. Ngapain katanya? Ya, kan membuat dia jadi menderita. Berangkat ke sekolah ditanya oleh temannya, "Bapak ibumu bercerai ya?" Siapa yang menyebabkan? Kakek neneknya. Ya, padahal doa yang sampai itu selain doa dari anak mantu, juga doa dari cucu-cucu tadi ini. Doa para cucu. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis. Idza matal insanun qata'u anhu a'maluhu illa min salasa, illa min shadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bihi. Nah, yang ketiga nih yang paling penting, awaladin salihin yad'u lahu, doa dari anak cucu, cicit, canggah, keturunan yang saleh dan solihah. Ya, rugi tuh
mertua menyebabkan anak-anaknya berpisah karena dia akan kehilangan doa-doa yang baik dari keturunannya tadi. Ya, nah, saya sedih aja ya. Saya banyak juga tuh melihat dipisahkan. Ternyata si wanita, anaknya ini wanita ya, atau istri dari si laki-laki. Oh, mau dinikahkan ternyata dengan seorang engineer yang kaya. Sementara mantunya ini dianggap tidak punya apa-apa. Ya. Jadi sekarang bagaimana dan apa yang bisa Anda lakukan? Yang pertama, Anda harus menjawab ya apa yang mereka inginkan. Kalau mereka maunya harta, saya pikir kalau Anda bisa punya itu, siapa tahu pikiran mereka menjadi berubah. Ya, begitu melihat Anda kaya raya jadi miliuner, langsung, oh itu anak mantu saya. Langsung deh, anaknya istri Anda diantar ke rumah. Ya. Atau Anda jelaskan kepada istri atau kepada suami ya, yang orang tuanya memaksa untuk berpisah, bahwa perpisahan itu ruginya banyak. Perpisahan itu maksiatnya, mudaratnya banyak. Ya. Yang paling dekat ya tentu tumbuh kembang anak dan seterusnya. Jadi kita ini kan anak nih. Ya, anak dari orang tua kita. Ya, istri atau suami juga anak dari orang tua dia. Tetapi pada sisi yang lain, tidak cuma anak, dia juga sebagai orang tua. Orang tua dari anak-anaknya. Jadi kalau orang sudah menikah tuh, oke, dia tetap anak dari orang tuanya. Tetapi kan dia sudah punya anak, dia juga sebagai orang tua. Kalau dia harus memilih mana yang harus diprioritaskan, tentu anak-anaknya. Orang tuanya sudah dewasa, bahkan sudah tua, sudah punya segalanya. Tapi anak-anak, mereka akan jadi apa ketika orang tuanya berpisah? Nah, itu yang harus direnungkan di dalam hati. Ya, ketika orang sudah menjadi orang tua, anak adalah segalanya. Karena itu, jelaskan kepada mantan itu bahwa taat kepada orang tua itu dalam hal yang baik. Tetapi di dalam perpisahan yang kemudian membuat cucu-cucu mereka sendiri jadi menderita, itu namanya dalam hal kemaksiatan. Dalam hal maksiat, ya jangan dipatuhi. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, la ta'ata fi maksiatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Ya. Nah, jadi Anda berusaha ya, baik itu memenuhi harapan mereka. Kalau mereka pengen punya mantu yang kaya, Anda berusahalah jadi orang kaya. Juga menjelaskan bahwa kepatuhan itu, ketaatan itu Anda jelaskan kepada mantan Anda. Ya, adalah dalam kebaikan, dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang maslahat, memberikan manfaat yang baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.